Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 921. Selamat mendengarkan. Setelah David menonaktifkan fungsi sembunyikan sistem, Departemen Pengawasan Jaringan Kekaisaran Bima Sakti dengan cepat mengonfirmasi lokasi bumi. Mereka juga terkejut melihat di peta galaksi seberapa jauh bumi dari jantung Bima Sakti. Mereka sekarang agak percaya bahwa David adalah stellar ranker puncak. Lagi pula, mustahil baginya untuk terhubung ke jaringan yang begitu jauh tanpa sumber daya keuangan dan material yang sangat besar. Departemen Pengawasan Jaringan Kekaisaran Bima Sakti akan memantau seluruh jaringan Bima Sakti, tetapi mereka tidak mengetahui kapan David menghubungkan keduanya. Itu agak menakutkan. Mereka sangat ingin mempelajari rahasia bumi. Mereka ingin mengetahui bagaimana bumi terhubung ke jaringan Bima Sakti dari bumi, dan mereka juga ingin tahu apakah David adalah ranker stellar puncak. Lagi pula, seseorang dari planet kehidupan asli yang bisa naik ke puncak peringkat stellar sangat berharga. Kekaisaran Bima Sakti pasti tidak akan membiarkan bakat ini pergi. Namun, mereka hanya memperoleh beberapa informasi dangkal dari David sengaja dilepaskan. Dia tidak ingin Kekaisaran Bima Sakti memahami sepenuhnya segala sesuatu tentang bumi, terutama berita tentang kedatangan dan penahanan Pavan di bumi serta segala sesuatu tentang dirinya sendiri. Karenanya, sistem memblokir berita seputar dia dan Pavan. Produk peradaban tingkat dewa berada di luar imajinasi peradaban tingkat 3. Departemen Pengawasan Jaringan Kekaisaran Bima Sakti sama sekali tidak dapat menemukan petunjuk tentang ini. Namun, semakin misterius David, semakin banyak perhatian yang diberikan Kekaisaran Bima Sakti kepadanya. Segera, bumi terdaftar dan terdaftar di peta galaksi Kekaisaran Bima Sakti. Itu sekarang adalah planet warga kelas tinggi dari Kekaisaran Bima Sakti. David juga mentransfer 30 miliar dolar galaksi langsung ke rekening Kekaisaran Bima Sakti. Transaksi selesai. Mulai sekarang, David adalah kepala bumi, dan bumi berada di bawah perlindungan Kekaisaran Bima Sakti. Bahkan jika keluarga Tufin tiba di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun ke bumi karena sekarang menjadi planet warga kelas tinggi. Status planet kehidupan asli dan planet warga kelas tinggi dari Kekaisaran Bima Sakti benar-benar berbeda. Ada tombol plus di kolom tubuh, pikiran, keterampilan tempur, dan keterampilan, yang berarti dia dapat meningkatkannya sekarang. Jika dia menambahkan poin mewah ke body, dia akan melakukan terobosan lagi dan langsung naik ke Cosmos Rank. David tidak akan terkalahkan bahkan di jantung Bima Sakti ketika dia mencapai tahap ini. Dia langsung mengklik tombol plus di belakang body. Sebuah jendela muncul. Apakah Anda yakin ingin meningkatkan tubuh? Peningkatan ini akan dikenakan biaya 100 poin mewah. Tentu saja, David membenarkan. Kemudian, David perlahan merasakan perubahan pada tubuhnya. Setengah jam kemudian, David melihat sistem lagi. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 922. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,999,997 miliar dolar galaksi. Tubuh, Kosmos level 1, plus, pikiran, Stellar level 10, plus, pertarungan, peringkat Kosmos pemula, keterampilan tempur, pukulan void, level awal plus, tamparan penghancur udara, level awal plus, teknik pedang pembelah jahat, level awal plus. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, ahli plus, poin mewah, 200 poin mewah tersisa. David menghabiskan 90 poin mewah untuk menaikkan tubuhnya ke level 10 Kosmos. Kemudian, dia menggunakan 100 poin mewah lainnya untuk meningkatkan kekuatan pikirannya ke level 1 Kosmos. Setelah itu, dia terus menghabiskan 10 poin mewah terakhir yang dihabiskan untuk kekuatan pikirannya. Tubuh David segera mencapai Kosmos level 10, dan kekuatan pikirannya mencapai Kosmos level 2. Selain itu, pertarungannya juga mencapai puncak Kosmos Rank. Namun, dia akan membutuhkan 1000 poin mewah untuk terobosan berikutnya. Ini sedikit merepotkan. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan membeli semua planet yang disampaikan orang tua tersebut. Setelah ini, dia akan mendapatkan lonjakan poin mewah lainnya. Dia hanya bisa mencari mereka setelah bumi aman. Seorang ranker kosmos puncak dapat dengan mudah mengalahkan keluarga Tufin. Jika mereka berani datang, David akan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Dia tidak akan menahan siapapun yang berani memiliki gagasan tentang bumi. Karena dia tidak khawatir tentang bala bantuan keluarga Tufin, maka tidak perlu menjaga Pavan. David dengan jelas ingat apa yang dikatakan lelaki tua itu. Pavan dari garis waktu itu menjadi makmur setelah menanam tanda budak di bumi. Selain itu, ia bahkan memenangkan posisi penguasa Bima Sakti dan menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Bima Sakti. Juga,
ketika lelaki tua itu secara paksa membuka sistem ketika dia berada di ambang kematian, Pavan melangkah lebih jauh. Pavan adalah karakter utama dari garis waktu itu, tetapi semuanya dibangun di atas rasa sakit abadi penduduk bumi. Karena itu, David berpikir akan lebih baik mengurus Pavan sesegera mungkin untuk menghindari kejadian yang tidak terduga. Bagaimanapun, hubungan antara kedua belah pihak tidak dapat diperbaiki lagi. 3 hari kemudian, David meminta semua orang di planet ini untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara, dengan isi pemungutan suara adalah keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan Pavan. Hasil akhirnya adalah 100% orang setuju bahwa Pavan harus menjadi persembahan penguburan bagi hampir 100.000 orang yang meninggal di bumi. Tidak seorang pun akan mengambil risiko kecaman universal dan memilih untuk membiarkan Pavan hidup di hadapan kebenaran semacam ini yang menjadi perhatian setiap manusia di bumi. Jika ada yang mengetahui hal ini, orang tersebut akan tenggelam oleh kecaman semua orang. Hasil ini persis seperti yang diinginkan David. Karena itu, David tidak ragu lagi. David membawa Pavan yang panik ke reruntuhan kota yang dihancurkan oleh meriam laser. David merasa sedikit sedih saat dia melihat kota yang tadinya ramai kini telah menjadi reruntuhan. Hampir 100.000 orang telah musnah di sini, tidak meninggalkan apapun. Manusia biasa benar-benar rentan di hadapan peradaban maju. Entah mereka ditanam dengan tanda budak, memaksa anak-anak mereka dan cucu untuk dikendalikan selamanya sementara tidak pernah bisa bebas diri darinya, atau langsung dihancurkan, tanpa meninggalkan jejak. Alien ini tidak menghargai nyawa manusia, jadi mereka pantas dibunuh. Pavan berlutut di atas reruntuhan. Dia punya firasat buruk setelah David membawanya ke sini karena dialah yang menghancurkan tempat ini. Namun, dia tidak percaya bahwa David akan membunuhnya. Dia telah menyampaikan pesan tentang bumi kembali ke keluarga, dan penyelamatan akan datang. Kecuali David tidak peduli dengan planetnya, dia tidak akan membunuh Pavan. Apakah David orang seperti itu? Tentu saja tidak. Jika tidak, dia tidak akan membawa Pavan ke sini. Mungkin David ingin dia bersujud dan meminta maaf kepada orang mati. Pavan akan bersujud dan meminta maaf demi hidupnya. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 923. Ketika keluarganya tiba, dia akan membuat puluhan miliar penduduk bumi di bumi berlutut di depannya untuk menghilangkan rasa malunya. Saat Pavan memikirkan hal ini, hatinya yang gelisah terasa jauh lebih baik. Pavan, lihat tempat ini. Ini adalah tempat yang kamu hancurkan. Hampir 100.000 orang berubah menjadi abu dalam sekejap. Dasar bajingan, apa menurutmu hanya nyawamu yang penting sedangkan nyawa orang lain tidak? David bertanya dengan suara rendah. David, ini hanya orang biasa. Anda telah mencapai peringkat stellar puncak dan tidak lagi menjadi salah satu dari mereka. Melihat ke depan, hanya ketika Anda keluar dari sini Anda akan menyadari betapa besar dunia luar itu, bujuk Pavan. Tidak peduli seberapa kuat saya, tidak peduli seberapa besar dunia luar. Itu tidak akan mengubah identitas saya sebagai manusia di bumi. Anda hanya ingin saya membiarkan Anda pergi, tetapi Anda tahu apa? Saya baru saja memberikan suara tentang bagaimana berurusan dengan Anda. Apakah Anda ingin tahu hasilnya? Kamu ingin menjadikanku persembahan penguburan untuk orang-orang biasa ini. Saya bisa menebaknya dengan mudah, tetapi Anda tidak akan benar-benar melakukannya, bukan? David, Anda harus tahu bahwa saya adalah putra tertua dari keluarga Tufin, dan orang-orang dari keluarga saya sedang dalam perjalanan ke sini. Jika saya mati, bumi akan lenyap. Saat itu, bukannya 100.000 mati, puluhan miliar manusia di bumi, termasuk Anda dan keluarga, juga akan mati. Pavan, kamu brilian dan tahu bagaimana memanfaatkan kelemahanku. Tapi sayangnya, Anda salah menghitung sesuatu. Apa? Kekuatan saya, kekuatanmu, apa maksudmu? David tidak menjawab. Dia berdiri di samping Pavan dan menatap langit. Segera setelah, bum bum bum. Energi ganas yang dipancarkan dari tubuh kecil David dan menyapu bumi, membuat semua orang di bumi merasa ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Mereka merasa seolah-olah napas mereka melambat. Saat ini, David tampak seperti seorang raja yang menjulang tinggi di atas kerajaannya. Siapapun yang melihatnya pasti ingin sujud di kakinya. Setelah beberapa saat, David berhenti memancarkan energinya. Di sebelahnya, Pavan yang berlutut tertegun. Dia tampak seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Ketika dia sadar kembali, dia menatap David dengan ketakutan. Kamu. Dia tidak bisa membentuk kalimat setelah gagap untuk waktu yang lama. Energi yang dipancarkan David tadi terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga Pavan hanya merasakan tekanan seperti ini dari kakeknya Orson, yang juga kepala keluarga Tufin. David sudah berada di level ini. Kemudian, orang-orang dari keluarga Tufin yang datang untuk menyelamatkan Pavan hanya akan menemui satu takdir, mereka akan dimusnahkan seperti dia.
Jadi, Tuan Pavan dari keluarga Tufin, apakah saya layak dilihat sebagai saingan Anda sekarang? Tanya David. Mustahil, sama sekali tidak mungkin. David, bagaimana kamu bisa mencapai Cosmos Rank? Anda baru hidup lebih dari 20 tahun, dan mencapai kekuatan semacam ini tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di jantung Bima Sakti yang dapat melakukannya, apalagi planet asli yang miskin sumber daya seperti bumi. Kamu berbohong padaku. Pavan langsung berteriak panik. Selalu ada orang yang lebih baik darimu di dunia ini. Pavan, pandanganmu terlalu sempit. Bersenang-senang dalam perjalanan Anda ke neraka saat Anda menjadi persembahan penguburan untuk 100.000 orang yang Anda bunuh. Jangan khawatir, seseorang akan segera turun untuk menemani Anda. Saya akan membunuh semua orang yang dikirim keluarga Tufin ke sini. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Saya putra tertua dari keluarga Tufin, dan saya yang terpilih. Saya adalah orang yang akan menjadi penguasa Bima Sakti. Pavan mulai berteriak ngeri. Pada saat yang sama, dia mulai berjuang dan menggeliat di tanah. David mengabaikan teriakan Pavan dan langsung membunuhnya di reruntuhan. Menurut garis waktu lainnya, Pavan memang penguasa Bima Sakti dan mungkin telah mencapai prestasi yang lebih besar. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya di garis waktu ini. Hidupnya berhenti di sini. Namun, David tidak membunuh orang yang datang bersama Pavan. Orang-orang ini berguna bagi David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 924. Dia tidak tahu cara mengoperasikan Oktagon dan tidak dapat menemukan jalan ke pusat Bima Sakti. Oleh karena itu, dia membutuhkan orang-orang ini untuk membantunya. Namun, David meresapkan kekuatan pikirannya ke dalam otak mereka dan meninggalkan rencana cadangan untuk dirinya sendiri. Begitu dia merasakan ada yang tidak beres, dia bisa langsung membunuh orang-orang ini. Ini juga merupakan penggunaan kekuatan pikirannya yang baru dikembangkan. Namun, ada juga batasannya. Pihak lain harus waspada dan menyetujui kekuatan pikiran David yang menembus otak mereka. Jika tidak, kekuatan pikiran David tidak bisa masuk ke tubuh mereka. Ini adalah cara terbaik untuk mengendalikan tawanannya. Jika mereka berani memberontak, maka David akan langsung membunuh mereka. Ketika Pavan terbunuh barusan, alarm di kediaman leluhur Tufin di planet Tufin jauh di jantung Bima Sakti berbunyi. Oh tidak, seorang keturunan langsung dari keluarga telah meninggal. Cari tahu siapa itu dan laporkan ke kepala keluarga. Roger, keluarga super besar seperti keluarga Tufin akan memiliki banyak hal langsung keturunan. Ketika mereka menjadi dewasa, mereka akan meninggalkan keluarga untuk berlatih, dan kecelakaan kadang-kadang akan terjadi. Jadi, setelah setiap keturunan langsung lahir, keluarga akan menggunakan milik mereka darah tali pusat untuk membuat plak hidup. Plak ini kemudian akan ditempatkan di kediaman leluhur Tufin untuk diawasi oleh staf khusus. Begitu keturunan langsung meninggal, plak kehidupan mereka akan hancur berkeping-keping, dan alarm tempat tinggal leluhur akan berbunyi. Setelah itu, masyarakat yang menonton plakat akan mengetahui keturunan mana yang meninggal sehingga bisa segera melapor ke kepala keluarga. Segera, kematian Tuan Pavan dari keluarga Tufin dilaporkan ke Orson, kepala keluarga Tufin. Menghancurkan. Orson sedang minum teh dengan saudaranya Adan. Segera, dia menghancurkan cangkir teh mahal di tangannya menjadi bubuk halus. Apa yang terjadi, Orson? Adan, yang duduk di hadapannya, bertanya. Sudah lama sejak saudaranya Orson begitu marah. Cangkir teh yang dia hancurkan barusan sangat mahal. Saya baru saja mendapat kabar dari kediaman leluhur. Plakat Pavan pecah, kata Orson dengan wajah gelap. Bahkan jika Pavan bukan yang paling menonjol di antara keturunan langsung keluarga Tufin, dia adalah yang tertua dari generasi keluarga ini. Selain itu, dia adalah wajah keluarga Tufin. Orson tidak akan begitu marah jika keturunan langsung rata-rata lainnya meninggal. Lagi pula, ada terlalu banyak keturunan langsung dalam keluarga mereka. Banyak yang pergi berlatih di luar, jadi beberapa diperkirakan meninggal karena kecelakaan. Keluarga Tufin akan menghadapi insiden seperti itu setiap tahun. Namun, putra tertua Pavan meninggal, dan dia bahkan meninggal di planet asli yang masih hidup. Ini setara dengan menamparkan wajah keluarga Tufin. Apa? Pav mati? Bukankah dia ditahan di planet kehidupan pribumi? Bagaimana dia mati? Adan bertanya dengan kaget. Tidak peduli bagaimana dia meninggal, ini jelas merupakan tamparan yang berani di wajah keluarga kami. Jangan sebarkan berita ini dulu. Jika tidak, keluarga Dalla Rosa akan mulai membuat klaim yang tidak benar tentang hal ini. Keluarga kita berada dalam posisi berbahaya saat ini, kata Orson. Saya mengerti. Juga, beritahu mereka untuk segera kembali untuk memilih kepala keluarga berikutnya. Kemudian, kita harus segera menuju ke bumi. Untuk menghindari lebih banyak kecelakaan, Anda harus memimpin tim. Anda tidak boleh membuat satu kesalahan pun.
Misi ini sangat penting karena akan menentukan apakah kita dapat mempertahankan posisi kita di antara 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti. Baiklah, Orson, aku mengerti. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 925. Setelah Adan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Dia harus mengatur masalah ini dengan cepat. Keluarga mereka memang dalam kesulitan sekarang. David tidak tahu bahwa kematian Pavan telah mendapatkan perhatian keluarga Tufin. Kematian Pavan langsung membuat Adan, kepala kedua keluarga Tufin, memimpin tim ke bumi. Adan berada di level yang sama dengan Orson, kepala keluarga Tufin. Meski kehilangan posisi sebagai kepala, orang tidak boleh meremehkan kekuatan Adan karena dia adalah wakil utama keluarga Tufin. Dia bahkan membantu Orson dalam mengelola seluruh keluarga Tufin. Namun, bahkan jika David mengetahui hal ini, dia tidak akan peduli. Dengan kekuatannya saat ini sebagai puncak kosmos Ranker, dia tak terkalahkan bahkan di jantung Bima Sakti. Mereka akan melanjutkan dengan hati-hati jika keluarga Tufin mengetahui kekuatan sejati David. Setelah membunuh Pavan, David memasuki Oktagon di bawah pimpinan komandan kapal dan mengeluarkan obat genetik yang dapat merangsang potensi manusia. Namun, angka itu sedikit membingungkan David. Menurut lelaki tua itu, Pavan telah menggunakan obat genetik pada orang berusia antara 10 dan 30 tahun di seluruh dunia, jadi seharusnya ada banyak dari mereka. Meskipun demikian, David hanya menemukan lebih dari 10.000 di antaranya. Setelah dia bertanya, dia menemukan obat genetik itu mahal dan bisa diencerkan. Pavan mengumpulkan lebih dari 10.000 obat selama bertahun-tahun. Dia ingin menggunakannya setelah dia menemukan planet hidup pribumi dan menanamkan tanda budaknya pada mereka. Namun, semakin Anda mengencerkan obat, semakin tidak efektif. Selain itu, obat genetik awalnya tidak memiliki efek samping, tetapi setelah banyak pengenceran, beberapa efek samping mungkin terjadi. Bahkan jika Pavan berhasil menanam tanda budak, dia tidak akan begitu murah hati dan segera menggunakannya. Dia pasti akan mencairkannya untuk dapat menggunakannya pada semua penduduk bumi. Dengan cara ini, meskipun efeknya akan sangat berkurang, itu tidak akan banyak berpengaruh pada orang yang agak biasa-biasa saja. Di sisi lain, itu masih bisa merangsang mereka yang sangat berbakat. Adapun apakah ada efek samping, Pavan tidak peduli. Yang dia butuhkan adalah seseorang dengan bakat luar biasa. David sangat berbakat di timeline lain, jadi dia dirangsang oleh obat genetik encer dan membuat kemajuan pesat. Sayangnya, dia dibatasi oleh tanda budak. Pada akhirnya, Pavan berhasil dan makmur. Setelah David mengembalikan obat genetik, dia senang dan berpikir tentang bagaimana mengatur agar semua orang menggunakan obat ini. Karena ada efek samping tertentu setelah pengenceran, dia pasti tidak akan mencairkannya. Dalam hal ini, hanya sedikit di atas 10.000 orang yang bisa mendapatkan obat tersebut. Adapun siapa, David berencana menyimpan beberapa untuk orang-orang di sekitarnya. Kemudian, dia akan membagikan sisanya sesuai dengan rasio masing-masing kekuatan. Begitu seseorang mencapai peringkat satelit, harapan hidup mereka akan meningkat. Secara alami, David tidak ingin melihat orang-orang di sekitarnya mati. Namun, ketika dia mencapai pusat Bima Sakti, dia akan membeli lebih banyak obat genetik untuk dibawa kembali jika ada kesempatan. Dia hanya perlu menghabiskan sejumlah uang. Saat ini, dia tidak punya apa-apa selain uang. Selain itu, pengeluaran itu akan mengarah pada poin-poin mewah. Pertama, David mengumpulkan pasukan di Summerland dan mengadakan pertemuan. Karena David adalah orang nomor satu di bumi, selama dia mengatakan sesuatu, setiap orang yang mendapat pemberitahuan akan segera melakukannya. Jatuhkan apa yang mereka lakukan dan buru-buru apapun yang terjadi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 926. Keesokan harinya, semua kepala dari berbagai pasukan berkumpul di ibu kota. David telah mengumpulkan semua orang dari berbagai pasukan. Saya memanggil semua orang di sini hari ini untuk membahas beberapa hal. Selama ini, saya percaya bahwa setiap orang telah belajar tentang situasi di Bima Sakti dari internet. Bumi akan memasuki era antar bintang, tetapi semua orang dapat yakin bahwa bumi akan sangat aman selama saya di sini. Tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap bumi, tetapi saya harap semua orang dapat mengelola rakyatnya sendiri dan menjaga ketertiban di dalam bumi. David memandangi kepala pasukan di Summerland dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan David. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga ketertiban bumi, dan kami tidak akan pernah menimbulkan masalah bagi Anda. Anda dapat menangani alien tanpa khawatir." "Ya, Tuan David, jangan khawatir. Kami tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda." Semua kepala pasukan segera mengungkapkan pendapat mereka. "Itu bagus. Ada alasan lain mengapa saya memanggil Anda ke sini.
Saya mendapat sesuatu yang disebut obat genetik dari pesawat luar angkasa alien. Mereka diproduksi oleh Galaksi Peradaban Stella. Adapun efeknya, Anda dapat mencarinya di internet, jadi saya yakin Anda akan segera mengerti apa fungsinya. Aku akan menunggumu melakukannya. Setelah David selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memberi isyarat bahwa setiap orang dapat menggunakan ponsel mereka untuk masuk ke internet untuk mencarinya. Ketika semua orang mendengarnya, mereka mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mencari. Secara bertahap, mata semua orang menjadi lebih cerah, dan ekspresi mereka menjadi semakin bersemangat. Mereka dengan cepat mempelajari kekuatan obat genetik. Setelah beberapa menit, David melihat semuanya meletakkan ponsel mereka sebelum memandangnya dengan heran. Dia membuka mulutnya lagi dan berkata, "Sudahkah kamu membaca semuanya? Anda semua seharusnya sudah mengerti fungsi obat genetik sekarang, jadi saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Saya meminta Anda untuk datang hari ini karena saya akan membagikan beberapa obat genetik kepada semua orang. Anda dapat mengambilnya kembali dan memilih beberapa orang berbakat untuk mengkonsumsinya. Terima kasih, Tuan David. Terima kasih, Tuan David. Terima kasih, Tuan David." Semua orang yang hadir berdiri dan membungkuk kepada David. David telah sepenuhnya memenangkan mereka dengan apa yang dia lakukan. Dia berbagi hal-hal yang sangat berharga dengan mereka. Tidak heran David telah mencapai begitu banyak. Tak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan kemurahan hati David. Jika mereka memiliki obat genetik yang begitu berharga, mereka akan menyembunyikannya dan menggunakannya secara diam-diam untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka tidak akan pernah mengeluarkannya dan membaginya dengan orang lain. Saya dapat mendistribusikan obat genetik kepada Anda, dan saya tidak akan ikut campur bagaimana Anda menggunakannya. Tetapi saya harap ketika Anda memilih kepada siapa obat itu akan diberikan, pertama-tama Anda akan mempertimbangkan karakternya. Jika karakter mereka tidak cukup baik, Anda tidak bisa memberi mereka obat sekuat apapun mereka. Jika tidak, semakin kuat orang-orang ini, semakin merugikan mereka bagi bumi. Kami mengerti, yakinlah, Tuan David, kami akan melakukan apa yang Anda pesan, seseorang menjawab. Yang lain mengikuti, menunjukkan bahwa mereka akan mematuhi perintah David. Karena ini masalahnya, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Distribusi obat genetik didasarkan pada kontribusi masing-masing angkatan. Saya harap semua orang akan setuju dengan ini. Semakin banyak Anda berkontribusi, semakin banyak yang Anda dapatkan, dan semakin banyak Anda bekerja, semakin banyak yang Anda dapatkan. Ini aturannya. Begitu David mengatakan ini, ada yang senang sementara yang lain murung. Namun, meski tidak puas, mereka tidak berani menaikkan keberatan. Tentu saja, mereka juga tidak berani memendam kebencian. Mereka hanya bisa diam-diam menyesal tidak melakukan yang terbaik sejak awal. Kemudian, David mengeluarkan secarik kertas. Makalah tersebut mencatat jumlah obat genetik yang ditugaskan untuk setiap keluarga, yang dialokasikan Julia berdasarkan kontribusi masing-masing keluarga. 100 untuk keluarga Raja. Delmon berdiri dengan gembira dan berkata, "Terima kasih, Tuan David." 50 untuk Krum. Ted juga berdiri dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan David." Yang dipanggil pertama mendapat lebih banyak, sedangkan yang dipanggil terakhir mendapat lebih sedikit. Namun, bahkan yang terakhir mendapat 10. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 927. Setelah nama belakang dibacakan, lebih dari 100 pasukan di Summerland, besar atau kecil, mendapat alokasi obat. Lebih dari 4.000 obat genetik didistribusikan. Halaman Mason. David datang ke sini setelah memberikan obat genetik kepada pasukan utama di Summerland. Dia meletakkan 3 kantong obat genetik di atas meja dan berkata kepada Mason, "Tuan Tua Stephanie, ini adalah 3.000 obat genetik, Anda dapat memberikannya kepada elit Summerland. Summerland tidak akan seperti sekarang ini tanpa mereka menumpahkan darah mereka." "David, terima kasih." Mason tidak menolak mereka. Elit yang tak terhitung jumlahnya yang telah memberikan segalanya untuk Summerland akan memiliki harapan untuk terus berkembang jika mereka memiliki obat-obatan ini. "Terima kasih kembali, inilah yang harus saya lakukan, dan mereka pantas mendapatkannya. Tuan Tua Stephanie, Anda juga harus mengambilnya." Meskipun obat genetik paling efektif untuk orang berusia antara 10 dan 30 tahun, obat tersebut belum tentu tidak efektif untuk orang tua. Jika Anda dapat merangsang sebagian dari potensi Anda lagi, Anda mungkin dapat melangkah lebih jauh. Dengan begitu, Anda dapat terus meningkatkan kekuatan dan umur Anda. Hidupmu lebih penting dari orang lain. Saya akan segera meninggalkan bumi, dan planet ini membutuhkan perlindungan Anda. "Kamu meninggalkan bumi?" Mason bertanya dengan kaget. "Ya, kita tidak bisa selamanya menempel di bumi Itai ini, tetapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Bagaimana dengan waktu setelah itu?"
Kita tidak dapat menjamin bahwa orang yang datang akan sangat lemah setiap saat. Dunia luar terlalu besar, dan ada terlalu banyak orang kuat. Jika kita tidak keluar, kita tidak akan berkembang. Cepat atau lambat, bumi akan menghadapi bahaya yang tidak dapat dilawannya, jawab David. Saya mengerti. David, jangan khawatir. Jika seseorang ingin menghancurkan bumi, mereka telah melakukannya di atas mayat saya. Tetapi kemanapun Anda pergi, saya ingin Anda ingat bahwa Anda berasal dari bumi, kata Mason dengan sungguh-sungguh. Tuan Tua Stefani, jangan khawatir. Bumi adalah akar saya, kerabat dan teman saya semua ada di sini. Jadi tidak peduli seberapa jauh saya pergi, saya akan kembali. Itu bagus. Kapan kamu akan pergi? Aku akan menunggu sedikit lebih lama. Saya akan pergi setelah saya mengatur segalanya di bumi. Pada saat itu, mohon lebih memperhatikan hal-hal di bumi. Saya akan menghubungi Anda semua ketika saya tiba di jantung Bima Sakti. Semuanya lebih nyaman sekarang karena internet kita terhubung. Jika ada apa-apa, Anda bisa langsung berbicara dengan saya. Sangat baik. Minumlah denganku hari ini. Saya tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk melakukan ini lagi di masa depan. Tentu, setelah meninggalkan tempat Mason, David kembali ke rumah. Celia dan Selena juga ada di rumah. Selama periode ini, David tampaknya perlahan menerima Selena. Dia memperlakukannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. David memberi Celia 3 obat genetik. Dia memintanya untuk mengambil 1 dan memberikan sisanya kepada orang tuanya. Tes telah dilakukan pada obat genetik, dan memang tidak ada efek samping. Jika orang tersebut memiliki potensi, maka itu akan distimulasi. Bahkan jika mereka tidak memiliki potensi, mereka tidak akan menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh manusia. Itu sebabnya David berani membagikannya. Setelah dipikir-pikir, dia memberikan 50 lagi kepada Selena. Dia memintanya untuk mengambil 1 dan membawa pulang sisanya. 100 obat genetik mungkin tidak cukup untuk keluarga besar seperti keluarga raja. Karenanya, dia memberi lebih banyak kepada Selena. Lagi pula, Selena dari timeline lain mengorbankan dirinya agar David yang sekarang bisa mendapatkan sistemnya. Selanjutnya, David membagikan obat-obatan tersebut kepada semua orang yang dekat dengannya. Semua orang yang dia kenal dan memiliki hubungan dekat dengan semua orang mendapatkan genetik. Selain itu, David akan memberi mereka masing-masing 10 vial. Dia juga memberikan 200 kepada tentara bayaran api merah di Dark Cape. Orang-orang itu adalah orang-orang yang paling lama mengikutinya, jadi tentu saja, dia tidak akan melupakan mereka. Adapun pasukan asing, David juga membagikan sebagian genetik kepada mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah penduduk bumi. Semua dendam hilang seperti asap setelah Pavan tiba di bumi. Sekarang, semua orang di bumi adalah satu kesatuan. Mereka akan makmur dan jatuh bersama. David tidak pelit. Mulai sekarang, dia membutuhkan semua orang di bumi untuk bekerja keras bersama. Setelah dia selesai dengan semua ini, David mulai sibuk. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 928. Setelah Celia minum obat, dia menunjukkan beberapa potensi. Meski lemah, dia mungkin seorang seniman bela diri yang cukup berbakat jika dia berlatih setiap hari. David tidak membutuhkan Celia untuk menjadi sangat kuat. Dia hanya ingin dia menerobos ke peringkat satelit dan tetap di sisinya setiap saat. Selena masih sama seperti dirinya di timeline lainnya. Dia sangat berbakat. Setelah meminum obat genetik, kekuatannya meroket. Karena Selena membimbing Celia, David memusatkan perhatiannya pada Pearl. David juga tidak ingin wanita ini meninggalkannya. Untungnya, potensi Pearl tidak buruk, jadi setidaknya masih ada harapan jika dia berusaha. Yang paling mengejutkan David adalah potensi Sandy sangat tinggi, bahkan potensi Amelia pun mengesankan. Adapun keluarga Bibi Sally dan Bibi Diana, tampaknya semua potensi terkonsentrasi pada David, sehingga hampir tidak ada potensi bagi kedua keluarga ini. Dia awalnya berpikir bahwa karena bakatnya di timeline lain sangat kuat, maka Bibi Sally dan Bibi Diana juga harus memiliki bakat ekstrim karena mereka memiliki hubungan darah dengannya. Siapa yang mengira mereka berdua tidak memiliki potensi? Tidak ada yang bisa dilakukan David tentang hal ini. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menunggu sampai memasuki pusat Bima Sakti untuk melihat apakah ada cara untuk memperpanjang umur mereka. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Orang-orang di sekitar David membuat langkah besar dalam kekuatan. Sementara itu, progres Selena adalah yang terbesar. Sekarang, dia telah mencapai keadaan setengah dewa super. Kecepatannya sangat mengejutkan. Selain David, Selena jelas memiliki kecepatan kultivasi tercepat. Mason juga berhasil menerobos ke Super God Rank. Jika dia melangkah lebih jauh, dia bisa mencapai peringkat satelit. Harapan hidupnya juga meningkat menjadi ribuan tahun.
Karena Mason baru berusia lebih dari 100 tahun, dia masih punya banyak waktu untuk hidup. Celia juga berhasil masuk Dragon Rank, jadi tubuhnya sudah sangat besar ditingkatkan. David akhirnya melepaskan rasa frustrasi seksualnya padanya. Mereka berdua bermandikan keringat, tapi mereka bahagia. Ini adalah pertama kalinya David merasa gembira dan pusing seperti jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Namun, David tidak fokus pada hal ini karena sudah 3 bulan sejak invasi, melainkan orang-orang Tufin, keluarga yang disebutkan Pavan belum muncul. Bahkan setengah bulan kemudian, mereka tidak datang. Sejujurnya, Pavan mengabaikan sesuatu saat memperkirakan waktunya. Menanam tanda budak adalah masalah besar, jadi keluarga Tufin akan memilih kepala berikutnya sebelum memutuskan siapa yang akan menanamnya. Mereka tidak akan secara acak memilih sembarang orang. Pavan hanya mempertimbangkan jarak yang dibutuhkan untuk datang ke sini tetapi tidak menghitung waktu bagi keluarga untuk memilih kepala baru. Itu sebabnya ada penundaan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 929. David tidak berani pergi karena keluarga Tufin belum datang. Karenanya, dia hanya bisa menunggu. Dalam kehampaan sekitar 3000 tahun cahaya dari bumi. Kapal perang Bima Sakti dengan kata, Tufin terukir di atasnya sedang melaju kencang menuju bumi. Ini adalah kapal perang Bima Sakti dari keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti. Kapal perang Bima Sakti adalah senjata strategis militer yang lebih canggih daripada Octagon. Ukuran, kecepatan, pertahanan, dan serangannya beberapa tingkat lebih besar dari Octagon. Yang paling penting adalah bahwa kapal perang Bima Sakti bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Seseorang membutuhkan banyak uang dan juga banyak poin kontribusi untuk membeli kapal pertempuran Bima Sakti. Poin kontribusi diperoleh dengan memberikan kontribusi yang sesuai ke Kekaisaran Bima Sakti. Sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka Bima Wei Empire, keluarga Tufin hanya memiliki 3 kapal perang Bima Sakti. Karena itu, orang bisa melihat betapa langkanya kapal perang Bima Sakti. Saat ini, seorang pria banci sedang duduk di sebuah kamar di keluarga Tufin. Milky Way Battleship dengan mata tertutup. Dia adalah 9 Tufin, putra ke-9 yang memenangkan posisi kepala generasi muda keluarga Tufin kali ini. Dia juga keturunan langsung paling berbakat di antara generasi muda keluarga Tufin. Tidak ada yang menyangka dia akan memenangkan posisi kepala generasi muda keluarga Tufin kali ini. Meskipun bakat yang ditunjukkan Nain di masa lalu tidak buruk, itu sama menakjubkannya dengan yang sebenarnya. Kali ini, dia tiba-tiba melejit dan muncul sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Dia telah mengganggu rencana banyak orang. Ketuk-ketuk-ketuk, seseorang mengetuk pintu. Apa? 9 hanya mengatakan satu kata. Tuan 9, sudah waktunya untuk makan. Tuan Adan memintamu untuk pergi sekarang, kata orang di luar pintu. Saya mengetahuinya. Baiklah, aku akan pergi sekarang, Tuan 9. Tuan Adan sedang menunggumu di ruang makan. Orang di luar pergi setelah mengatakan itu. 9 membuka matanya saat ini, dan cahaya dingin bersinar dari matanya. Jika orang lain melihatnya, mereka akan menggigil ketakutan. Kemudian, dia bangkit, berjalan keluar kamar, dan pergi ke ruang tamu. Seorang lelaki tua dan seorang wanita muda yang cantik sedang menunggunya di meja makan. Tuan Adan, Ion, 9 duduk setelah menyapa keduanya. 9, kamu di sini. 9, Adan dan Lon menyapa bersamaan. Mereka bertiga makan bersama, hanya ada satu hidangan di atas meja. Ada ratusan kilogram daging di dalam panci besar, dan dagingnya berkilau. Itu adalah hidangan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Adan mengambil daging seberat sekitar 5 kilogram sebelum memasukkannya ke dalam mangkuk Nain. Dia berkata, 9, coba ini. Ini adalah Star Piton terluka yang saya temui saat itu. Setelah saya bunuh, tidak banyak daging yang tersisa di atasnya. Anda harus makan lebih banyak karena itu bagus untuk tubuh Anda. Star Piton adalah binatang buas galaksi. Bahkan jika terluka parah dan berada di ambang kematian, saya masih harus menghabiskan banyak energi untuk membunuhnya. Setiap bagiannya sangat berharga. Lon juga mengambil beberapa untuk 9. 9, kamu belum pernah mencobanya, kan? Memiliki lebih. Sangat lezat. Anda akan merasa sangat. Terima kasih, kata 9. Dia adalah pria yang tidak banyak bicara. Setelah dia mengatakan itu, dia fokus pada makanannya. Meskipun steak piton sedikit berbau amis, itu sangat empuk dan akan meleleh di mulut Nain. Yang terbaik adalah memasak bahan raksasa ini dengan teknik memasak paling primitif. Cukup masukkan sedikit bumbu lalu rebus perlahan hingga matang. Teknik memasak yang rumit akan menurunkan nilai daging Star Piton. 9 makan banyak, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 930.
dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Adan dan Lon senang melihat Nine melahap makanannya. Setelah makan, 9 makan setidaknya 2/3 dari ratusan kilogram bintang daging ular piton. Meskipun 9 juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Fufin, dia tidak berada di keluarga yang sama dengan Pavan, Ion, dan lainnya. Dia berada di keluarga lain. Namun, keluarga Nine mengalami beberapa kecelakaan dan telah lama menolak. Jadi dia satu-satunya yang tersisa sekarang. Awalnya, semua orang di keluarga Tufin berpikir bahwa keluarga ini akan mati. Tetapi tanpa diduga, bakat seperti 9 muncul. Oleh karena itu, meskipun 9 juga keturunan langsung keluarga Tufin, statusnya jauh lebih rendah dari yang lain. Dia belum pernah makan makanan berkualitas tinggi seperti itu. Alasan mengapa 9 bisa memenangkan posisi kepala generasi muda keluarga Tufin adalah karena 9 terlalu berbakat dan berada jauh di depan anggota keluarga Tufin lainnya. Kedua, karena masih ada sesepuh dalam keluarga. Meskipun sesepuh ini sudah lama berhenti bertanya tentang keluarga, dia biasanya menetapkan aturan, setiap keturunan langsung yang mampu bisa menjadi kepala keluarga Tufin. Siapapun yang berani melanggar aturan ini akan dikeluarkan dari keluarga. Karena sesepuh belum mati, siapa yang berani melanggar aturan ini? Bahkan jika Orson adalah kepalanya, yang lebih tua memegang prestise tertinggi dalam keluarga. Makanya, dia bisa mengambil posisi Orson hanya dengan satu kata. Karena itu, 9 mengalahkan semua orang dengan bakatnya di pertemuan keluarga Tufin untuk memilih kepala berikutnya, memenangkan posisi kepala generasi muda keluarga Tufin. Adan sengaja dibawa sendirian. Tujuannya adalah agar dia dan Nine membentuk hubungan yang baik dan kemudian berakhir bersama. Bagi Adan, kebangkitan Nine tak terbendung. Dia sudah sangat berbakat, jadi pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas dengan penambahan tanda budak. Satu-satunya yang jatuh cinta pada 9 ketika dia melihatnya mengalahkan lawan lainnya seperti dewa perang pada pertemuan keluarga dan kemudian menjadi kepala generasi muda. Makanya, Lon tidak menolak pernikahan yang dijodohkan kakeknya Adan. Sebaliknya, dia diam-diam merasa senang. Tuan Adan, kami sudah berada di sini selama lebih dari 2 bulan sejak akhir pertemuan keluarga. Bisakah Anda memberitahu saya di mana kita lakukan? 9 bertanya. Dia punya banyak pertanyaan. Pertemuan itu datang terlalu tiba-tiba. Dia telah bersembunyi selama bertahun-tahun hanya untuk saat ini. Namun, dia tidak menyangka Adan akan membawanya pergi dari keluarga dan pergi ke suatu tempat yang jauh setelah dia menang. Sampai saat ini, Nine tidak tahu kemana dia akan pergi dan apa yang akan dia lakukan. Masalah di bumi sangat kritis. Jadi tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali inti keluarga. Begitu orang lain mengetahui bahwa keluarga Tufin menemukan planet asli yang hidup, pasti akan ada banyak kecelakaan. Secara alami, keluarga tidak mau mengambil risiko ini. Ya, kakek, apa yang kita lakukan? Kami sudah berada di sini selama 2 bulan, dan itu sangat membosankan, tanya Lon juga. Dia juga penasaran kemana kakeknya akan membawanya. Kita akan pergi ke suatu tempat bernama Bumi, jawab Adan. Bumi, di mana itu? Mengapa kita pergi ke sana? Lon terus bertanya. Sendirian, sebelum itu, aku harus memberitahumu sesuatu. Apa itu? Sendirian bertanya dengan rasa ingin tahu. Adikmu Pavan sudah mati. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 931. Apa? PP, Pavan adalah mati? Lon melebarkan matanya dan bertanya ketidakpercayaan. Lon dan Pavan memiliki garis keturunan yang sama. Kakek Pavan adalah Orson, sedangkan kakek tunggal adalah Adan. Orson dan Adan adalah saudara. Oleh karena itu, garis keturunan keduanya relatif dekat. Mereka sudah dekat sejak kecil dan berbagi hubungan yang baik. Ketika hanya mendengar bahwa Pavan telah meninggal, dia tercengang. Di samping itu, Nine mendengar berita itu tetapi tidak merasakan apa-apa. Dia mengenal Tuan Pavan, tetapi mereka tidak dekat satu sama lain. Sejak garis keturunannya memburuk, 9 harus bersembunyi dan menunggu sampai pertemuan keluarga untuk memukau semua orang dengan satu prestasi cemerlang. Oleh karena itu, sebelum ini, keturunan langsung lain dari keluarga Tufin bahkan tidak akan pernah melihatnya. Ya, Pavan sudah mati. Plakat hidupnya rusak, Adan menegaskan. Bagaimana dia mati? Sebelum dia meninggal, dia mengirim pesan ke keluarga yang mengatakan bahwa dia menemukan planet hidup asli di tepi Bima Sakti, tetapi planet ini memiliki penghuni di peringkat planet puncak. Tidak lama setelah itu, plakat hidupnya pecah. Menemukan planet hidup asli, 9 dan satu-satunya secara bersamaan tercengang. Mereka secara alami tahu betapa berharganya planet kehidupan asli. Mereka hanya tidak menyangka putra tertua dari keluarga Tufin, Pavan, akan menemukannya. Selain fakta bahwa dia tidak menuai keuntungan apapun, dia bahkan kehilangan nyawanya di sana. Tiba-tiba, detak jantung Nine bertambah cepat, dan napasnya menjadi berat.
Dia memikirkan kemungkinan, apakah mereka akan pergi ke planet asli yang ditemukan Pavan? Ini adalah satu-satunya kemungkinan untuk menjelaskan mengapa mereka membawa kapal perang Bima Sakti ke tujuan yang belum mereka capai selama lebih dari 2 bulan. Lord Adan, mungkinkah bahwa planet kehidupan asli yang ditemukan oleh Pavan disebut bumi? 9 bertanya terengah-engah. Itu benar, kita sedang dalam perjalanan ke bumi sekarang, dan masih ada sekitar 10 hari lagi sebelum kita tiba, jawab Adan. 9 sudah tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Pantas saja keluarga Tufin tiba-tiba mengadakan pertemuan keluarga sebelumnya jadwal untuk menentukan kepala berikutnya. Ternyata mereka telah menemukan planet hidup asli. Sekarang Pavan sudah mati, dia tidak akan bisa menanamnya. Tanda budak di bumi lagi. Sekarang, bumi masih belum dimiliki. Jika dia tidak salah, Adan membawa mereka ke bumi untuk menanam tanda budak. Dia sekarang adalah kepala generasi muda keluarga Tufin, jadi dia pasti orang yang teridentifikasi untuk menanamkan tanda itu. Planet hidup asli dengan planet Rangker Puncak pasti sangat berbakat jika dia berhasil menanam tanda budak. Keuntungan yang akan dia dapatkan di masa depan pasti sangat besar. Dia kemungkinan besar akan makmur sejak saat itu. Mengandung kegembiraannya, Nain bertanya sambil menyembunyikan niatnya, Tuan Adan, kita akan pergi ke bumi untuk 9. Sekarang, kamu pasti sudah menebak bahwa alasan mengapa keluarga Tufin memanggil semua orang sebelumnya untuk menentukan kepala berikutnya adalah agar kepala baru dari generasi muda pergi ke bumi dan menanam tanda budak. Karena kamu mengalahkan semua orang selama pertemuan keluarga dan menjadi kepala generasi muda, tentu saja kamulah yang akan melakukan ini. 9. Dengan bakat Anda, ditambah dengan umpan balik dari tanda budak, pencapaian Anda di masa depan tidak akan terbatas. Keluarga Tufin akan bangkit kembali karena kamu, kata Adan dengan serius kepada Nain. Terima kasih, Tuan Adan. Saya berterima kasih atas kultivasi semua penatua dalam keluarga. Saya tidak akan mengecewakan semua orang, dan saya akan mengembalikan keluarga Tufin ke masa kejayaannya, kata Nain dengan sungguh-sungguh. Berdiri untuk membungkuk di depan Adan. Nilai planet hidup asli dengan planet Rangkar terlalu besar. Karena keluarga bisa memberinya kesempatan ini, itu berarti mereka mempercayainya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 932. Ketidakpuasannya dengan sikap dingin keluarga Tufin terhadapnya saat garis keturunannya memburuk menghilang saat ini juga. Keluarga Tufin sangat besar, karena itu, mereka perlu dikoordinasikan. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa jika musuh mereka terlalu kuat. Dia akan membalas kematian orang tua dan kerabatnya setelah dia cukup kuat. 9. Aku tahu kamu tidak bahagia dengan keluarga karena kami tidak melakukan apa-apa saat keluargamu terbunuh. Namun, Anda harus tahu bahwa kami bukanlah lawan keluarga Alaben bahkan di masa kejayaan kami. Jika bukan karena Grandmaster masih hidup dan menakut-nakuti keluarga Alaben, seluruh keluarga Tufin akan musnah karena garis keturunanmu. Jadi, tolong jangan salahkan keluarga. Meski begitu, tidak apa-apa sekarang. Anda memiliki bakat luar biasa, dan selain tanda budak, Anda akan memiliki semua peluang di dunia untuk membalas dendam. Mulai sekarang, kamu harus bekerja keras. Tuan Adan, saya mengerti. Aku juga tidak menyalahkanmu. Saya pasti akan membalas dendam pada keluarga Alaben atas perseteruan darah antara orang tua dan kerabat saya. Itu bagus. 9. Saya punya satu hal lagi untuk diberitahukan kepada Anda. Ion adalah favorit saya, dan dia juga cucu paling luar biasa dan cantik yang saya miliki. Dia terkesan dengan penampilan Anda di pertemuan keluarga, dan dia mengagumi Anda. Saya harap Anda bisa menerimanya dan menjadi pasangannya. Saya yakin dia akan membantu Anda di masa depan. Adan tersenyum dan menatap mereka berdua. Setelah mendengar ini, Nain memandang sendirian di sebelahnya. Lon menundukkan kepalanya sedikit malu-malu. Tuan Adan, saya juga sangat suka sendirian. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi pasangannya. Saya pasti tidak akan mengecewakannya, kata Nain. Meski saat ini ia tak ingin membicarakan hubungan asmara, Nain tak bisa menolak sejak Adan angkat bicara. Itu karena dia juga harus mengandalkan kekuatan peringkat menengah Adan. Apa yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan tempurnya dan menyelesaikan perseteruan darah dalam yang dia alami. Selama dia menjadi pasangan tunggal, dia bisa memanfaatkan kekuatan yang mendukungnya. Tidak hanya Adan yang kuat, tapi dia juga orang kedua setelah kepala keluarga, Orson, dalam hal otoritas. Sekarang, mereka semua sangat membantu 9. Lebih jauh lagi, Lon memang memukau. Dia adalah salah satu wanita paling menarik yang pernah ditemui Nain. Jadi, dia tidak punya alasan untuk menolak. Hahaha, baiklah, setelah kita menyelesaikan ini dan kembali ke keluarga, aku akan mengadakan jamuan besar untuk kalian berdua, kata Adan sambil tertawa terbahak-bahak.
Terima kasih, Tuan Adan. Terima kasih, kakek. Lon dan Nine berkata bersamaan. Maju dengan kecepatan penuh. Adan meraung. Kecepatan kapal perang Bima Sakti berlipat ganda saat menuju ke bumi. Di malam hari, Lon mengikuti Nine ke kamarnya. Keduanya segera saling berpelukan. Saat keduanya saling mendekat, pakaian mereka menghilang satu persatu. Keesokan harinya, Lon meninggalkan ruangan dengan tenang ketika dia melihat Nine diam sedang tidur. Setelah dia pergi, 9 membuka matanya dan duduk. Alisnya berkerut bersamaan. Saya pikir gadis itu tidak bersalah dan murni, tetapi saya tidak menyangka ini bukan yang pertama kalinya. 9. Calon kepala keluarga Tufin, mengambil mainan bekas milik orang lain. Lebih jauh lagi, dia bahkan harus menjadi rekannya dalam jamuan makan besar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 933. Saat itu, Nine merasakan api membara di dalam dirinya. Namun, ini bukan waktunya untuk berselisih dengannya. Tunggu saja, kamu Beasteristach. 10 hari berlalu lagi, bumi berada dalam situasi tegang sekarang. Selama periode ini, penduduk bumi belajar tidak hanya tentang ukuran besar Bima Sakti dari internet, tetapi juga bahwa beberapa alien yang kuat secara fisik dapat melintasi kehampaan dan bahkan meledakkan planet kecil dengan satu pukulan. Ada juga banyak video yang beredar secara online. Pada satu titik, itu membuat mereka merasa seperti sedang menonton film fiksi ilmiah. Saat mereka belajar lebih banyak tentang Bima Sakti, penduduk bumi secara bertahap mengerti bahwa bumi sebenarnya hanyalah planet tingkat rendah di tepi Bima Sakti. Dunia luar terlalu besar. Bumi itu seperti sebutir pasir di padang pasir yang merupakan alam semesta atau setetes air di lautan. Itu sangat biasa-biasa saja. Oleh karena itu, mereka menjadi sangat bertekad untuk berhasil dan berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka berharap suatu hari bisa keluar dari bumi dan menjelajahi dunia berbintang yang luas di luar. Saat ini, kapal perang Bima Sakti dari keluarga Tufin mendekati tata surya, langsung menuju bumi. Pearl telah memasuki Tiger Rank dalam waktu singkat setelah menggunakan obat genetik untuk merangsang potensinya. Ini juga berkat pengajaran hati-hati David, puncak kosmos. Serdadu. Selama ini, David telah mewaspadai kedatangan keluarga Tufin. Dia tidak berani ceroboh. Begitu dia memperhatikan orang-orang dari keluarga Tufin, dia harus menghentikan mereka tepat waktu, dan dia tidak bisa membiarkan mereka mendarat di bumi. Jika tidak, banyak orang tak bersalah akan terjebak dalam konflik jika mereka terlibat dalam pertempuran. Bumi tidak bisa bertahan setelah pertempuran di wilayahnya. Saat David sedang mengajar Pearl, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian, dia langsung menghilang, meninggalkan kalimat tambahan bergema di tempatnya. Nona Pearl, Anda harus berlatih dulu. Ada sesuatu yang harus saya tangani, dan saya akan segera kembali. Pearl buru-buru mencari David setelah mendengar ini. Namun, dia tidak terlihat dimanapun. Di dalam ruang kontrol kapal perang Bima Sakti, Adan dan Nine memandang dengan gembira ke planet biru tidak jauh dari sana. Tuan Adan, ini seharusnya bumi, kan? 9 bertanya dengan bersemangat. Disinilah takdirnya akan berubah. Begitu dia menanam sasaran, bakatnya akan naik beberapa tingkat lagi. Kekuatannya juga akan tumbuh pesat. Pada saat itu, balas dendam tidak lagi menjadi berarti baginya. 9 sangat senang saat ini. Ya, menurut berita dari PAF, ini adalah bumi, dan juga sebuah planet hidup asli dengan puncak planet Ranker. Jadi, itu sangat berharga, jawab Adan. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Kita akan mendarat dan segera menaklukkan bumi dengan kekuatan kita yang paling kuat. Jika penduduk asli ini berani menyerang keturunan langsung dari keluarga Tufin, mereka harus membayar harganya. Puff adalah putra tertua dari keluarga Tufin, tetapi dia kehilangan nyawanya di sini. Jika kita tidak datang ke sini untuk menanam tanda budak dan memanfaatkan nilai penduduk asli ini, aku sudah menjadikan seluruh planet ini sebagai persembahan penguburan untuk Puff, kata Adan dengan suara yang dalam. Inilah yang dikatakan Orson kepada Adan sebelum dia pergi. Mereka tidak hanya akan menanam tanda budak di planet asli yang hidup ini yang berani mengambil tindakan terhadap keturunan langsung keluarga Tufin, tetapi mereka juga ingin mereka takut pada keluarga Tufin. Kecepatan penuh ke depan, mendarat di bumi. Adan meraung. Ya, Tuan Adan, semua operator di dalam ruang kendali Milky Way Battleship menjawab dengan keras pada saat bersamaan. Setelah memasuki atmosfer bumi, langsung hancurkan 10 kota terdekat dan jadikan persembahan penguburan untuk Tuan Pavan. Pada saat yang sama, beritahu penduduk asli ini konsekuensi menyinggung keluarga Tufin. Ya, Tuan Adan, kapal perang Bima Sakti menuju ke bumi. Saat semakin dekat, kecepatannya mulai melambat. Kalau tidak, jika mereka menabrak bumi dengan kecepatan ini, mereka akan menembusnya atau menghancurkannya berkeping-keping dengan kekuatan kapal. Masih bersama si Binuang Channel.
Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 934. Adan dan Sembilan menyaksikan bumi mendekat dan tumbuh lebih besar. Kegembiraan mereka melampaui kata-kata. Tiba-tiba, titik terang di bumi menarik perhatian semua orang di ruang kontrol. Apa ini? Sementara semua orang ragu, titik terang itu berkedip-kedip. Kemudian, saat mendekat dengan cepat sebelum menabrak langsung ke kapal perang Bima Sakti. Boom! Sebuah tabrakan besar bergema di langit di bumi. Adan dan yang lainnya merasakan kapal bergoyang beberapa saat. Setelah itu, kapal perang Bima Sakti tiba-tiba berhenti bergerak maju. Meskipun kapal perang Bima Sakti telah diperlambat, kapal itu masih bergerak sangat cepat. Jadi, ketika tiba-tiba berhenti, semua yang ada di dalam kapal terlempar ke depan karena inersia. Namun, hal ini tidak mempengaruhi Adan dan lainnya. Dengan kekuatan besar mereka, menangani hal-hal sepele seperti itu sangat sederhana. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin telah jatuh tertelungkup terlebih dahulu. Sorotan dari tabrakan dengan Milky Way Battleship ini adalah, tentu saja David, yang terbang keluar dari bumi dengan kecepatan tinggi. Dia telah memperhatikan kehampaan di luar bumi karena dia menolak membiarkan orang-orang dari keluarga Tufin mendekati bumi. Karena itu, dia langsung bertabrakan dengan Milky Way Battleship untuk mencegat lawan. Kapal perang Bima Sakti memang merupakan senjata strategis militer penting dari Kekaisaran Bima Sakti. Itu tidak mengalami kerusakan sama sekali setelah David tiba-tiba menghentikannya dengan kecepatan tinggi. Orang bisa melihat betapa hebatnya pertahanannya. Itu jauh lebih kuat dari Octagon. Setelah menghentikan kapal perang Bima Sakti, David bahkan tidak repot-repot meratapi kekuatan kapal ini. Sebaliknya, dia hanya mendorong Milky Way Battleship kembali. Itu masih sangat dekat dengan bumi, dan dia tidak akan menjaga bumi dalam jarak tembak lawannya. Semakin jauh, semakin baik. Suara tabrakan David dengan kapal perang Bima Sakti bergerak sangat lambat sehingga butuh beberapa menit untuk mencapai bumi. Manusia di seluruh planet bisa mendengar ledakan keras. Mason sedang melatih Julia ketika dia mendengar ledakan keras. Dia menyipitkan matanya dan menatap langit. Tiba-tiba, murid-muridnya berkontraksi. Julia, aku akan naik dan melihatnya. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Setelah Mason selesai berbicara, dia menembak langsung ke langit. Kakek buyut, hati-hati, teriak Julia. Kemudian, dia segera kembali ke rumah, online, dan menonton apa yang terjadi dari satelit. Celia dan Selena sedang mengobrol ketika mereka juga mendengar ledakan keras. Kemudian, keduanya dengan cepat datang ke lantai atas villa dan melihat ke langit. Karena alam mereka tidak cukup tinggi, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar angkasa seperti Mason, yang merupakan dewa super. Celia, aku akan naik dan melihatnya. Tunggu aku di sini, kata Selena pada Celia. Oke, Selena. Hati-hati, jawab Celia. Selena mendengus balasan sebelum tubuhnya melayang ke langit. Sekarang, dia sudah menjadi setengah dewa super. Selain Mason dan beberapa orang lainnya yang ditingkatkan ke peringkat dewa super setelah distimulasi oleh obat genetik, Selena adalah salah satu orang terkuat di bumi. Di saat yang sama, Selena mengambil kesempatan untuk membuat kemajuan pesat dan berhasil menyalip kakeknya Delmon untuk menjadi orang terkuat di keluarga raja. Para master di atas peringkat Dewa Super Parsial pergi keluar angkasa secepat mungkin. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 935. Namun, kecepatan mereka masih jauh di belakang David. Apa yang terjadi? Semua orang di keluarga Tufin di dalam ruang kendali Milky Way Battleship tercengang. Kapal itu sekarang mundur setelah berguncang beberapa saat. Karena kecelakaan tadi terjadi terlalu tiba-tiba, Adan bahkan tidak menyadari cahaya apa itu. Apa yang sedang terjadi? Adan bertanya dengan suara berat. Tuan Adan, kami sedang mencari penyebabnya, jawab seorang operator. Ayo cepat. Ya, setelah hanya 10 detik. Aku menemukannya, teriak operator lain. Segera setelah itu, adegan mengejutkan muncul di layar ruang kontrol kapal perang Bima Sakti. Mereka melihat seorang pemuda di bawah kapal perang, dan dia mendorong kapal perang kembali. Bagaimana itu bisa terjadi? Adan dan yang lainnya menatap pemuda di layar. Dia bisa mencegat Milky Way Battleship yang sedang terbang dengan kecepatan tinggi dan juga menahan kekuatan Milky Way Battleship sambil mendorongnya mundur. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh warga planet yang hidup? Selain orang-orang di ruang kontrol, bahkan Adan, pembangkit tenaga super di Mid-Cosmos Ranker, juga tertegun. Bukan karena kekuatan David mengejutkannya, karena banyak orang dari daerah makmur di jantung Bima Sakti bisa melakukan hal yang sama. Sebaliknya, itu karena mereka berada di tepi Bima Sakti, dan ini adalah daerah yang kekurangan sumber daya. Bagaimana orang seperti itu bisa muncul di tempat ini? Jika seseorang ingin melakukan ini, mereka setidaknya harus menjadi Stellar Ranker. Dilihat dari usia anak ini,
dia seharusnya tidak terlalu tua. Berita yang dikirim Pavan kembali ke keluarga menyatakan bahwa bumi hanyalah peradaban level 0,7. Sudah mengejutkan bagi peradaban tingkat rendah semacam ini untuk memiliki planet Rancor. Sekarang, orang ini telah melangkah lebih jauh dan mencapai kekuatan tempur seorang Rancor Stellar. Sepertinya lawan baru saja menerobos, atau dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Menurut Adan, penduduk bumi ini pasti menyembunyikan kekuatannya dari Pavan. Jika dia baru saja menerobos, dia belum sepenuhnya memahami kekuatan peringkat stellar. Selain itu, dia kemungkinan besar tidak akan bisa melakukan ini. Bocah senjata ini benar-benar tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya di hadapan musuh. Menarik, sangat menarik. Adan mengira perjalanan ke bumi ini akan membosankan. Dia adalah seorang Rancor kosmos, jadi akan sangat mudah baginya untuk menekan planet kehidupan asli. Adan tidak terganggu meskipun planet kehidupan asli ini memiliki planet Rancor puncak. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan penduduk asli dengan kekuatan tempur yang mencapai peringkat stellar. Ini sangat menyenangkan, meski begitu, ini hanya hiburan baginya. Adan tidak akan terlalu memperhatikannya. Meskipun stellar dan kosmos rank hanya terpisah satu peringkat, itu perbedaan kekuatan tempur antara keduanya seperti langit dan bumi. Peringkat stellar hanya ada di alam bintang, sedangkan peringkat kosmos telah mencapai alam semesta. Keduanya tampaknya memiliki level yang sama, tetapi ada celah besar di antara mereka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 936. Peringkat satelit, peringkat planet, dan peringkat stellar berada di alam bintang, sedangkan peringkat kosmos, peringkat surgawi, dan peringkat infinity yang muncul setelah peringkat stellar semuanya ada di alam semesta. Lebih jauh lagi adalah alam abadi yang legendaris. David terus mendorong Milky Way Battleship yang hendak mendarat di bumi. Tuan Adan, haruskah kita menghentikannya? 9 bertanya. Tidak, sudah lama sejak aku bertemu orang yang begitu menarik. Sepertinya dia tidak ingin kita pergi ke bumi. Dia ingin mendorong kita lebih jauh untuk melindungi bumi. Mari beri dia kesempatan. Saya ingin melihat apakah penduduk bumi ini akan memilih untuk melawan kita sampai mati atau melarikan diri setelah mempelajari kekuatan keluarga Tufin, kata Adan sambil menyeringai. Meskipun David bertanya-tanya mengapa keluarga Tufin tidak menanggapi, sekarang bukan waktunya untuk mempedulikannya. Kapal perang kali ini jelas lebih maju daripada yang terakhir didatangi Pavan. Semakin jauh dari bumi, semakin baik. Dengan begitu, meski bumi diserang, David akan punya cukup waktu untuk menghentikannya. Dia hanya bisa bertarung dengan mudah begitu dia tahu bumi benar-benar aman. Dia punya firasat bahwa orang-orang dari keluarga Tufin yang datang kali ini pasti tidak datang dengan damai. Setelah 10 menit, David melirik kembali ke bumi. Kemudian, dia berhenti ketika dia mengira mereka berada pada jarak yang aman. Dia meninggalkan Milky Way Battleship dan mundur dengan cepat. Setelah itu, dia berdiri di depan Milky Way Battleship. Pada saat ini, Mason dan yang lainnya yang merupakan sebagian dewa super atau di atasnya bergegas ke belakang David dan melihat raksasa di depannya. Kapal perang yang datang kali ini lebih besar, lebih kuat, dan lebih mengejutkan daripada yang datang dari Pavan 3 bulan lalu. David, apa ini? Tanya Mason. Mereka dari keluarga yang sama dengan yang datang terakhir kali. Mereka semua dari keluarga Tufin di Kekaisaran Bima Sakti. Pavan telah mengirim berita kembali ke keluarganya setelah saya menghentikannya, jawab David. Orang-orang dari keluarga Tufin, Mason dan yang lainnya terkejut. Mereka telah belajar banyak tentang Kekaisaran Bima Sakti setelah internet mereka terhubung. Jadi, mereka juga tidak akan melupakan kekuatan lainnya. Keluarga Tufin tampaknya termasuk di antara 8 keluarga terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti, bukan? Saat itu, meskipun Pavan memberitahu mereka tentang hal ini, mereka tidak pernah menghubungkan Pavan dengan keluarga Tufin. Jika mereka bisa menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti, mereka akan menjadi sangat kuat. Apakah itu keluarga Tufin yang berdiri di antara 8 keluarga terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti? Mason bertanya. Ya, itu mereka, jawab David tegas. Apa yang harus kita lakukan? Mason tergagap. Pada saat ini, bahkan orang tua yang telah mengalami segala macam turbulensi di bumi terasa kecil hati. Bagaimana bumi melawan raksasa dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti? Pembangkit tenaga lainnya, termasuk Selena, Marlon, dan yang lainnya, semuanya melihat ke arah kapal perang Bima Sakti dengan mata lebar. Itu adalah keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti. Apa yang harus kita lakukan? Bisakah bumi selamat dari bencana ini? Segera setelah itu, mereka menatap David penuh harap. Jika David tidak bisa berbuat apa-apa, maka bumi akan hancur. Tuan Tua Stefani, kalian harus kembali dulu. Perhatikan bumi. Aku bisa menangani ini,
kata David tanpa ekspresi. David, bisakah kamu benar-benar menangani ini? Kenapa kamu tidak pergi dulu? Anda dapat bertahan hidup di mana saja dengan bakat Anda. Saat kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu bisa membalaskan dendam kami semua, kata Selena, tidak bisa menahan diri. Ya, David, jika Anda tidak dapat menghentikan ini, Anda harus melarikan diri. Anda tidak perlu mengkhawatirkan kami, tambah Mason. David menoleh untuk melihat Selena. Dia bisa melihat keengganan di matanya. Saat David ingin menghiburnya, suara adan terdengar dari Milky Way Battleship. Kamu adalah orang terkuat di bumi, kan? Selain orang yang menarik minatku, kalian semua seperti sampah. Namun, saya bisa mengerti. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 937. Lagi pula, Anda hanyalah penduduk asli di planet penduduk asli di tepi Bima Sakti. David memandangi kapal perang Bima Sakti yang besar di depannya dan menyipitkan matanya. Penduduk asli, orang pribumi lagi, dia sangat membenci gelar ini. Namun, dia tidak bisa membantah mereka. Setiap orang yang datang dari pusat Bima Sakti, berapapun kekuatannya, akan menyebut mereka penduduk asli. Ini tampaknya merupakan rasa superioritas yang melekat. Apakah kamu dari keluarga Pavan? Tanya David. Itu benar, kami adalah keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti. Saya kakek kedua Pavan, karena kamu telah mencapai kekuatan tempur dari Stellar Ranker, Pav tidak mati sia-sia, jawab Adan. Namun, dia mengubah topik pembicaraan dan memarahi dengan keras. Namun, Pavan juga merupakan putra tertua dari keluarga Tufin. Bahkan jika dia melakukan dosa besar, dia hanya bisa ditangani oleh keluarganya. Orang pribumi sepertimu tidak berhak menyentuhnya. Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh keturunan langsung dari keluarga Tufin? Bagaimana mereka tahu bahwa Pavan sudah mati? David berpikir dengan curiga. Seharusnya tidak ada kesempatan bagi Pavan untuk mengirim berita kembali. Tampaknya harus ada hubungan yang tidak diketahui antara orang-orang ini. Setelah dia membunuh Pavan, berita kematian Pavan secara otomatis akan dikirim kembali. Namun, jadi bagaimana jika mereka tahu? Karena David berani membunuh Pavan, dia tidak takut mereka mengetahuinya. Pavan membantai hampir 100.000 orang di bumi tanpa mengedipkan mata. Karena nyawanya penting, bukankah nyawa 100.000 penduduk bumi itu penting? Menurut logikamu, keluarga Tufin boleh membunuh orang lain, tapi orang lain tidak bisa membunuhmu? David menjawab, tidak patuh atau congkak. Hahaha, kamu benar, inilah logika keluarga Tufin. Suatu kehormatan bagi Anda orang pribumi untuk mati di tangan keturunan langsung dari keluarga saya. Anda harus berterima kasih untuk ini. Persiapkan dirimu, karena kamu berani mengambil tindakan terhadap anggota keluargaku, maka kamu akan menerima hukuman mati, kata Adan sambil tertawa keras. Ini mungkin logikamu, tapi aku tidak setuju dengan itu. Mereka semua adalah kehidupan. Menurut pendapat saya, setiap orang sama, dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Saya akan membunuh siapa saja yang berani membunuh siapapun di bumi. Tidak peduli siapa dia, seberapa tinggi statusnya, atau seberapa kuat dia, kata David dengan serius. Hahaha, 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 kali ini, Adan bukan satu-satunya yang tertawa. Semua orang di ruang kontrol kapal perang Bima Sakti, termasuk 9 dan satu-satunya operator kapal, tertawa terbahak-bahak. Itu pasti lelucon paling lucu yang pernah mereka dengar dalam hidup mereka. Masyarakat adat adalah masyarakat adat. Bahkan jika mereka mencapai peringkat stellar melalui cara alternatif, itu tetap tidak dapat mengubah pola pikir mereka. Setiap orang sama, dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Benar-benar lelucon, bagaimana orang akan setara di dunia ini di mana yang kuat dihormati, dan orang yang kuat dapat menghancurkan agas yang tak terhitung jumlahnya dengan lambaian tangannya? Selama seseorang bisa mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka bahkan bisa menjadi penguasa Bima Sakti dan akan dihormati oleh semua kehidupan di dalamnya. Satu kalimat bisa menentukan hidup dan mati makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Yang kuat lebih unggul sedangkan yang lemah lebih rendah. Ini adalah aturan dunia saat ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 938. Manusia pribumi yang tidak penting memuntahkan omong kosong tentang kesetaraan, dan bagaimana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Apa lelucon? Bukankah David khawatir dia akan menjadi bahan tertawaan begitu berita ini tersebar? Kamu punya logika, tapi aku juga punya keyakinan, dan menurutku itu tidak lucu, kata David lagi setelah mendengar tawa orang-orang dari keluarga Tufin di dalam kapal perang Bima Sakti. Seperti yang diharapkan dari penduduk asli, Anda tidak dapat mengubah sifat asli Anda bahkan jika Anda seorang Stellar Ranker. Betapa naifnya,
Di dunia ini di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat dan yang kuat dihormati, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar sesuatu yang lain, sinis Adan. Kamu bisa menyebutku aneh atau naif, tapi aku hanya akan terus mengikuti filosofi dan ketekunan. Jadi bagaimana jika Anda memiliki status tinggi? Jadi bagaimana jika kamu kuat? Pavan adalah putra tertua keluargamu, dan statusnya tinggi, bukan? Pada akhirnya, dia juga memiliki kehidupan. Dia akan menghilang selamanya setelah aku membunuhnya. Apa perbedaan antara dia dan orang biasa? Tidak peduli seberapa kuat dan hebatnya keluarga Anda, dapatkah Anda menghidupkannya kembali? Kata David ironis. Adegan menjadi sunyi. Apakah itu pembangkit tenaga listrik dari bumi atau orang-orang keluarga Tufin di kapal perang Bima Sakti? Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa David berani berbicara dengan keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti, seperti ini. Setelah mengetahui identitas orang-orang tersebut, Mason dan yang lainnya takut keluar dari pikiran mereka. David berani berbicara seperti ini di hadapan kekuatan super ini. Mungkinkah dia tahu dia dikutuk dan hanya melempar pegangan setelah pedangnya? Mereka memandang David dan melihat wajahnya yang tanpa ekspresi. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan David. Earthling, kamu sangat buruk Asterisks karena kamu berani berbicara denganku seperti itu. Apakah Anda tahu siapa saya? Kita tidak bisa membangkitkan Pav, tapi kita bisa membalaskan dendamnya. Sekarang, saya menyatakan bahwa 10 miliar orang di bumi akan dibantai dan dijadikan persembahan penguburan dari putra tertua keluarga Tufin. Selebihnya, mereka akan menjadi budak keluarga saya dan melayani kami selama beberapa generasi sampai manusia terakhir di bumi punah, kata Adan acuh tak acuh. Lord Adan dari keluarga Tufin, seorang mid-kosmos ranker, benar-benar gila. Bahkan di jantung galaksi Bima Sakti, kekuatan Adan berdiri paling atas. Selain itu, ada kekuatan pendukung yang sangat besar di belakang keluarga Tufin. Grandmaster keluarga Tufin masih hidup, hanya sisa kekuatan Grandmaster ini yang telah menghalangi banyak kekuatan dari Kekaisaran Bima Sakti. Saat ini, tidak ada yang berani melakukan apapun pada keluarga Tufin. Kini, Adan dicemooh oleh seorang manusia pribumi di tepi Bima Sakti. Bagaimana mungkin Adan tidak marah? Konsekuensi dari kemarahannya sangat parah. Dia awalnya tidak ingin membunuh begitu banyak orang di bumi. Tetapi sekarang dia berubah pikiran. Dia harus menggunakan 10 miliar nyawa manusia di bumi untuk memulihkan martabat keluarga Tufin. Mason dan yang lainnya segera menjadi tegang dan bersiap untuk bertindak kapan saja. Bahkan jika mereka dirugikan, mereka masih akan bertarung. Membunuh 10 miliar manusia di bumi untuk menjadi persembahan penguburan bagi Pavan. Dan kami akan menjadi budak keluarga Anda selama beberapa generasi sampai manusia terakhir di bumi punah. Saya ingin bertanya dari mana keluarga Tufin punya nyali untuk melakukan ini. Lelucon yang luar biasa, Anda hanyalah planet hidup asli. Bahkan jika bumi benar-benar musnah, lalu kenapa? Kebetulan masih berguna untuk membuat Anda tetap ada. Jika tidak, saya sudah langsung menghancurkan bumi. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda apakah saya berani melakukan ini atau tidak. Siapkan meriam magnetik level 3. Ajari penduduk bumi yang bodoh ini pelajaran yang mendalam, dan beritahu mereka konsekuensi menyinggung keluarga Tufin. Setelah Adan mengatakan itu, terdengar suara gemuruh. Kapal perang Bima Sakti mulai mengisi daya. Meriam magnetik lebih kuat daripada meriam laser. Mereka juga senjata khusus yang dipasang di Bima Sakti. Kapal perang, meriam magnetik tingkat 3 adalah yang paling lemah di antara kelompok itu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 939. Jika mereka menggunakan meriam magnetik level 1, mereka dapat menghancurkan bumi hanya dalam satu tembakan. Meriam magnetik dan meriam laser adalah senjata ampuh. Namun, senjata jenis ini memiliki satu kelemahan. Mereka membutuhkan waktu untuk membangun energi. Mereka tidak dapat diluncurkan sesuka hati. Mason dan yang lainnya menatap David dengan gugup. Mereka berharap dia punya cara untuk menghentikannya. Jika tidak, populasi manusia di bumi akan menderita banyak korban. Tepat ketika meriam magnetik hampir selesai mengisi daya, David berbicara. Kamu harus berpikir jernih. Bumi telah menjadi planet warga kelas tinggi Kekaisaran Bima Sakti, dan Kekaisaran Bima Sakti sekarang melindunginya. Apakah menurut Anda keluarga Tufin dapat menahan amukan dahsyat Kekaisaran Bima Sakti setelah Anda meluncurkan meriam? Jangan mengorbankan seluruh keluarga Tufin dengan begitu bebas. Apa? Saat David mengatakan ini, keluarga Tufin di kapal perang Bima Sakti ketakutan. Seorang operator meriam magnetik menggunakan tangannya yang gemetar untuk menghentikan meriam magnetik yang akan selesai mengisi daya. Planet warga kelas tinggi di Kekaisaran Bima Sakti, ini adalah hak tertinggi yang diberikan oleh Kekaisaran Bima Sakti.
Siapapun yang berani melakukan apapun ke planet semacam ini tanpa alasan yang tepat akan dihukum berat oleh Kekaisaran Bima Sakti. Bahkan keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti, harus membayar mahal jika mereka melakukan sesuatu pada planet ini tanpa alasan. Harga yang harus mereka bayar akan lebih besar dari nilai bumi. Semua orang di Milky Way Battleship sedang melihat Lord Adan dari keluarga Tufin. Semua orang di sini mendengarkan dia. Apakah kamu bercanda? Katakan padaku bagaimana sih yang baru ditemukan planet kehidupan pribumi menjadi planet warga kelas atas Kekaisaran Bima Sakti. Adan hanya bisa bersumpah, jika ini masalahnya, maka segalanya akan menjadi sulit. Misinya untuk menanam tanda budak di bumi akan gagal. Kekaisaran Bima Sakti hanya akan mengizinkan seseorang untuk menghancurkan sebuah planet atau bahkan sebagian dari populasi mereka dengan alasan yang dapat dibenarkan. Namun, mereka tidak akan pernah mengizinkan seseorang untuk menanam tanda budak di planet ini. Ini adalah garis bawah Kekaisaran Bima Sakti. Anda dapat memeriksa di internet untuk mengetahui apakah saya bercanda atau apakah Kekaisaran Bima Sakti telah mendaftarkan bumi sebagai planet warga kelas atas, kata David sambil terkekeh. Di dalam ruang kontrol kapal perang Bima Sakti, Adan menatap David sebentar dan membentak, "Lihat." "Ya, Tuan Adan." Setelah beberapa saat, "Aku menemukannya, Tuan Adan." "Apa itu?" "Menurut informasi, bumi telah didaftarkan oleh Kekaisaran Bima Sakti 3 bulan lalu dan telah menjadi planet warga kelas atas Kekaisaran Bima Sakti." "Bajingan!" Adan meraung. Pantas saja penduduk bumi berani berbicara seperti itu kepadanya. Tampaknya mereka memiliki kartu truf ini. Bumi telah menjadi planet warga kelas tinggi Kekaisaran Bima Sakti, jadi tidak dimiliki. Adan tidak bisa lagi menanam tanda budak di planet ini. Jika tidak, keluarga Tufin tidak akan mampu menanggung akibatnya ketika Kekaisaran Bima Sakti mengetahui hal ini. Kekaisaran Bima Sakti tidak pernah mengenali tanda budak karena itu terlalu kejam. Namun, berbagai kekuatan masih menanamnya secara rahasia. Setelah tanda ditanam, semua kehidupan di planet ini akan menjadi budak penanam, dan bakat mereka juga akan diserap secara perlahan. Selanjutnya, tanda itu akan ada selamanya sampai semua makhluk hidup di planet ini punah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 940. Yang paling penting, jika tindakan menanam tanda budak terjadi terlalu sering, situasi yang tidak terkendali dapat berkembang karena dapat menyerap bakat secara perlahan. Kekaisaran Bima Sakti juga takut akan ada kekuatan eksternal yang dapat mengancam mereka. Oleh karena itu, mereka benar-benar melarang tanda budak di permukaan. Namun, mereka akan menutup mata jika ditanam di planet kehidupan asli yang baru saja ditemukan. Jika seseorang menanam tanda budak di bumi, planet warga kelas tinggi yang baru saja didaftarkan oleh Kekaisaran Bima Sakti, mereka akan menantang garis bawah Kekaisaran Bima Sakti. Tidak ada yang pernah berani melakukan itu. Bahkan jika kedua kekuatan berperang, Kekaisaran Bima Sakti tidak akan pernah membiarkan pihak yang menang menanamkan tanda budak pada pihak yang kalah. Adan tidak bisa memahami hal ini. Bagaimana planet pribumi yang hanya peradaban tingkat 0,7 melakukan ini? Menjadi planet warga negara kelas tinggi dari Kekaisaran Bima Sakti akan membutuhkan banyak uang. Ditambah lagi, kerangka waktunya juga tidak tepat. 3 bulan yang lalu, saat itulah plak kehidupan Puff rusak. "Tuan Adan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" 9 bertanya. 9 marah. Dia pikir dia bisa lepas landas tetapi jatuh ke tanah sebelum genap mulai. Kesenjangan yang sangat besar ini menyebabkan kepala baru dari generasi muda keluarga Tufin dipenuhi amarah. Namun, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia hanya bisa menyimpan semuanya di dalam. 9. Mungkin ada perubahan pada rencana kita. Anda harus tahu bahwa dengan situasi saat ini, tidak mungkin lagi kami menanam tanda budak di bumi. Jika tidak, keluarga Tufin tidak akan mampu menanggung kemarahan Kekaisaran Bima Sakti. Juga, keluarga Dalarosa telah mengamati kita dan menunggu kesempatan untuk menggantikan kami menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti. Saat ini, kita tidak boleh memberi mereka kesempatan ini. Adan menenangkan diri dan berkata, "Tapi, haruskah kita melupakan ini?" Pavan mati di tangan mereka. 9 bertanya dengan enggan. "Lupakan, mustahil. Karena kita tidak bisa mendapatkannya, kita harus menghancurkannya saja," kata Adan dengan suara berat. "Tapi dalam hal ini, apa yang akan kita katakan jika Kekaisaran Bima Sakti menyelidiki masalah ini? Apa yang akan kita katakan? Keturunan langsung keluarga kami dibunuh, apalagi selama kita tidak menyentuh batas bawah Kekaisaran dan menanamkan tanda budak. Mereka tidak akan peduli tentang perang antara dua kekuatan. Keluarga Tufin telah kehilangan keturunan langsung, dan wajar jika kita datang untuk membalas dendam," kata Adan dengan wajah muram.
Tujuan utama kunjungannya ke bumi kali ini adalah agar 9 menanam tanda budak di bumi. Kemudian, dengan bakat Nine yang sangat tinggi, dia pasti akan memimpin keluarga Tufin untuk terus menstabilkan posisi mereka sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka di masa depan sehingga mereka dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Namun, sepertinya tidak mungkin menanam tanda budak sekarang. Keluarga Tufin tidak berani melanggar garis dasar Kekaisaran Bima Sakti. Jadi, mereka bisa menghancurkan bumi atas nama balas dendam putra tertua keluarga Tufin, Pavan. Misi ini gagal total. David sebenarnya berpikiran terlalu sederhana tentang masalah ini. Dia berpikir bahwa bumi akan dilindungi setelah menjadi planet warga negara kelas tinggi dari Kekaisaran Bima Sakti. Dia pikir dia bisa membuat semua kekuatan yang ingin mengambil tindakan melawan bumi mundur. Meskipun pejabat Kekaisaran Bima Sakti mengatakan ini yang akan terjadi, itu jelas tidak akurat. Sebenarnya, bumi menjadi planet warga kelas tinggi di Kekaisaran Bima Sakti hanya akan mencegah kekuatan lain untuk menanam tanda budak di bumi. Itu tidak akan menjamin keamanan bumi. Kekaisaran Bima Sakti mengatur jutaan planet hidup di Bima Sakti, tetapi mereka tidak akan menghentikan kekuatan internal untuk berperang. Namun, agresor perlu memberikan penjelasan yang masuk akal atas tindakan mereka. Putra tertua keluarga Tufin, Pavan, meninggal di bumi. Oleh karena itu, keluarga Tufin mengirim orang untuk menghancurkan bumi sebagai tindakan balas dendam. Penjelasan ini berhasil. Kekaisaran Bima Sakti tidak akan mengejar masalah ini sama sekali. Plus, aturan dibuat oleh yang kuat di dunia ini, dan itu hanya berlaku untuk yang lemah. Tidak mungkin menahan mereka yang berdiri di atas piramida. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.